Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Halo. Ya, selamat malam Sulpan. Tolong buka kamera saudaraku. Soalnya gelap di sini. Terus untuk apa kau buka kameramu kalau nggak kelihatan wajahmu? Gelap di sini, mati lampu. Oh alah. Boleh nanya kah? Ya udahlah, satu aja lah pertanyaanmu, silakan. Apa itu? Kan Nabi apa namanya? Yesus kan? Adakah ibunya itu Yesus? Tuhan Yesus itu bukan nabi. Kalau dia mengaku dia nabi nggak akan disalib. Bahkan orang banyak mengatakan dia nabi. Matius 21 ayat 11. Adakah ibu? Punya ibu kah itu? Punya ibu. Tuhan Yesus adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, yang datang berkenosis 2000 tahun yang lalu melalui Bunda Maria. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Ya, selamat malam Hidayah. Boy. Tolong buka kamera saudaraku. Oke, apa dulu saya ya? Pakai baju dulu ya. Ya, jangan lama-lama ya. Tapi tadi bukan giliran saya. Tolong bantu doa ya teman-teman ya, bantu doa ya saudaraku ya. Terima kasih, terima kasih. Ya silakan Hidayah, jangan lama-lama saudaraku. Lagi pasang kancing baju. Terima kasih Moja, terima kasih Sinababan. Tarang. Ya, terima kasih Rey. Terima kasih telah menaikkan orang baik ya. Terima kasih November, terima kasih Ayu. Terima kasih Santo. Ya jangan lama-lama saudaraku, habis waktu ini. Terima kasih Sandra. Udah nih ya. Oh ya. Oke ya. Saya mau menanya apa aja. Loh, nggak kelihatan wajahnya abang. Ya, ngapain terus kelihatan? Udah. Thank you Kika, thank you Jeffrey. Nah, silakan abang. Kalau ganteng kali ya lah dinampakkan nggak apa-apa. Ini jeleknya. Ganteng nggak bang? Serius? Kan ciptaan Tuhan Yesus bang. Kan Tuhan menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupanya. Kita harus bersyukur loh abang. Haleluya, haleluya. Ya silakan abangku. Apa yang mau ditanya? Saya tanya coba di Kejadian 2, 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Oh itu tadi ya. Tuhan Yesus bersabda ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi buah pohon pengetahuan jangan kau makan buahnya. Pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Oke, apa yang mau ditanya abangku? Oke, pasti akan mati ya. Coba dibaca Kejadian 3, 1 sampai 6. Tadi kata Tuhan pasti mati ya? Iya betul. Coba baca ini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya,
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Oke, silakan. Apa yang mau ditanya, Abang? Apakah mereka mati atau tidak? Mati, Abang. Hah? Mati. Mati gimana matinya? Baik, jadi gini. Makanya sebelum Abang ini naik, tadi saya sudah jelaskan. Saya sudah bilang ya, saya sudah singgung. Makanya framing polemikus yang mengatakan Adam dan Hawa tidak mati itu tidak benar. Sebab ya. Kalau bisa dijawab ini pakai dalil lah, coba. Jawab pakai dalil. Sementara Tuhan mengatakan kalau memakan buah pengetahuan itu pasti mati. Sementara setan mengatakan tidak akan mati. Ternyata Adam dan Hawa tidak mati. Siapa yang benar? Ular, setan kah atau apa? Atau Tuhan? Kalau Tuhan yang benar pasti mereka mati. Ingat ya, di Kejadian 2:17, jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Jadi hari itu Adam itu mati, oke? Nah kalau ya mati. Bentar Bang, sabar saudaraku ya. Kejadian 5 ayat 1-3 saya baca ya. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia. Bentar dulu. Bentar, sabar Pak. Ya, siap. Menjelaskan firman Tuhan itu harus pakai ayat Pak, nggak bisa dengan simpel-simpel. Karena ini bukan kayak di pasar. Ya, tapi yang nyambung begitu, yang nyambung ada. Iya, betul. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, yang memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Kemudian langsung aja ya, umur Adam berapa di sini? Ya, 5, ayat 5 ya. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Mati toh? Mati. Nah, terus kenapa Bapak bilang tidak mati? Di sini kata Tuhan, tetapi pohon pengetahuan itu tentang yang baik dan yang buruk itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari akan pastilah engkau mati. Pada hari kau makan, pasti. Ternyata dia nggak mati. Pada hari, oke. 2 Petrus 3 ayat 8. Umur Adam tadi 930 ya teman-teman ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi di hadapan Tuhan Yesus, waktu manusia 1000 tahun itu 1 hari di hadapan Tuhan. Berarti Tuhan tidak bohong dong ya. Tuhan menyatakan pada hari itu engkau pasti mati. Nah jadi di hadapan Tuhan Yesus, abangku, Adam dan Hawa itu sudah mati. Nggak sampai 1 hari dia. Karena umur Adam itu kan 930. Nggak sampai 1000. Sementara di hadapan Tuhan, 1000 tahun itu adalah 1 hari. Jadi mati pada hari itu di hadapan Tuhan. Betul ya? Ya, tunggu. Nah, good. Haleluya. Itu tunjukkan dalilnya 1 hari dunia sama dengan 1000 tahun di bukan Pak, terbalik. 1000 tahun dunia itu 1 hari di hadapan Tuhan Yesus. Sudah paham? Ya, okay. Makanya pada hari itu di hadapan Tuhan Yesus, Adam dan Hawa itu mati Pak. Tetapi bagi umur dunia, ya dia masih beranak cucu. Walaupun di hadapan Tuhan dia sudah mati. Mati di sini ada 2 hal Pak. Mati secara roh dan badani. Nah secara roh dia sudah terpisah dari Allah.
Makanya sejak saat itu bentar dulu Pak, jangan dipotong-potong. Makanya sejak Adam dan Hawa berdosa, jatuh dalam dosa, tidak pernah lagi ya, waktu itu tidak pernah lagi manusia itu bisa bercakap-cakap dengan Tuhan dengan mata kepala sendiri. Karena waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka bisa bercakap-cakap loh dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak bisa lagi. Karena apa? Manusia itu udah berdosa, udah mati di hadapan Tuhan, udah terpisah dari Allah. Jadi mati di sini berpisah dari Allah baik secara roh dan badani. Makanya di hadapan Tuhan Yesus, mereka itu sudah mati. Umur Adam itu 930 tahun. Di hadapan Tuhan Yesus 1000 tahun itu hanya 1 hari. Udah paham belum Abang? Paham. Jadi bilang jangan bilang Tuhan Yesus itu nggak tepat firmannya. Maksudnya tidak sesuai. Tidak sesuai di mana? Udah dijelasin juga. Dia memakan buah ini di surga. Ngerti nggak sih Bang? Di hadapan Tuhan Yesus dia sudah mati ya Bang. Karena 1000 tahun itu di hadapan Tuhan Yesus hanya 1 hari. Paham nggak sih? Nggak paham. Tapi begini. Dia memakan buah ini kan di surga. Buah pengetahuan ini di surga. Bukan di surga Bang. Di Taman Eden itu di bumi ya Bang. Enggak. Orang itu di surga. Kok enggak? Kok abang pula yang tahu? Kok abang pula yang ngajari? Itu di bumi abang. Taman Eden itu di bumi bukan di surga. Di surga itu nggak ada tanah. Adam itu berasal dari tanah, Abang. Adam itu berasal dari tanah, ya, yang di Kejadian 2 ayat 7. Adam itu bahan dasarnya itu dari tanah, Pak. Ya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, udah. Itu di dunia ya. Iya, Adam itu diciptakan di bumi ini, bukan di surga. Surga itu kan roh, alam roh. Mana ada di situ tanah, Pak. Kalau di dunia, batal tadi yang Mikana katakan tadi, 1 hari di akhirat, di hadapan Tuhan 1000 tahun. Di hadapan Tuhan, bagi Tuhan dia sudah mati, Pak. Hari itu juga kan mereka diusir dari Taman Eden. Diusirnya mereka dari Taman Eden itu sudah mati, Pak. Di dunia nggak mati lah, nggak mati. Karena di hadapan Tuhan 1000 tahun kan 1 hari. Bantah dengan dalil. Kenapa yang nggak nanggap ya, woi? Bantah dengan dalil, jangan mencerita. Bantah pakai dalil. Ini nggak ada. Saya sudah bacakan dalilnya 2 Petrus 3:8. Bahwa 1000 tahun itu 1 hari di hadapan Tuhan. Tunjukkan dalilnya. 2 Petrus 3:8 baca, 2 Petrus 3:8. Enggak nyambung itu. Walah. Nggak nyambung. Kalau nggak nyambung ya udah, terima kasih Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi. Apa? Lebih benar setan daripada Tuhan kalian. Setan mengatakan tidak mati kalau makan buah itu. Iya. Tuhan. Dan abanglah setannya karena abang tidak mau mengerti firman Tuhan. Terima kasih. Udah dijelasin pakai data dan dalil. Masa nggak itu aja pun nggak paham ya? Nah. Ya, selamat malam Bang John. Tolong buka kamera Bang. On cam Mbak? Ya, on cam di sini ya, saudaraku. Siap. Boleh nanya nggak ini? Terima kasih Rusali. Selamat malam Mbak. Selamat malam saudaraku. Mau tanya boleh kah? Boleh silakan. Terima kasih. Sebenarnya yang Yesus bawa turun ke bumi itu apa sih sebenarnya, Mbak? Surga. Keselamatan kekal. Keselamatan kekal. Keselamatan kekal begitu? Ya. Coba Mbak buka di Yohanes 7 ayat 16. Yohanes 7:16. Iya. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Betul. Terima kasih. Apa itu ajarannya? Membawa suatu ajaran. Yesus kan membawa suatu ajaran. Iya, ajarannya itu keselamatan kekal. Oh. Ya, makanya Tuhan menyatakan Yohanes 6 ayat 40, barang siapa yang percaya kepadanya, dia dibangkitkan untuk hidup yang kekal.
Berarti Yesus tidak membawa suatu ajaran ketauhidan, begitu? Enggak. Ya udah termasuklah bahwa Tuhan Yesus itu memang Allah yang esa. Kalau kita merujuk ke ketauhidan, Itu memang Allah yang esa. kalau kita Ya bagaimana? Silakan. merujuk ke ketauhidan, Itu memang Allah yang esa. kalau kita Sarenda, ini kenapa kau feedback ini? Nonaktifkan dulu jaring mikrofonmu Sarenda. Ya macam mana, Bang John? Kalau Yesus membawa suatu ajaran, itu apa sih ajaran Yesus yang sebenarnya? Kan begitu? Iya, ajaran Tuhan Yesus sebenarnya harus percaya kepada Dia dengan segenap hati kita dan mencintai Dia dengan segenap hati kita, karena Dialah Tuhan Allah yang sejati. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Oh begitu. Kalau kita merujuk ke Yohanes 17 ayat 3, misalkan. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal Engkau Allah satu-satunya. Itu salah nggak? Tidak salah, karena Allah yang satu-satunya itu adalah Tuhan Yesus. Di sana kan ada 2 oknum. Di mana di situ 2 oknum? Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Ini kalau kita mau mengikuti sesuatu ya, ajaran, kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus. Nah, kan ada Yesus di sana. Berarti kan ada 2 oknum. Bukan merujuk kepada Yesus. Kamu baca bukan merujuk kepada Yesus di sana, kan? Inilah hidup yang kekal. Bentar. Kamu udah baca sebelumnya? Coba dibaca. Ya. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Jadi di sini Tuhan Yesus memberikan hidup kekal. Memberikan Yesus, berarti Yesus sendiri yang memberikan hidup kekal. Iya, betul. Tuhan Yesus yang memberikan hidup kekal. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya. Nah ini, sebentar saya telah ya. Enggak, setelah kamu baca dia sebelumnya. Saya mau tanya sama kamu, pemberi hidup kekal itu siapa? Allah. Oke. Kata Yesus. Inilah kata-kata Yesus. Bentar, saya sebelumnya. Bentar. Di ayat sebelumnya, sebelum ayat 3. Oke, saya ulang baca ya. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Ya, di sini maksudnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan hidup kekal kepada semua orang. Itu intinya. Di ayat 2. Langsung di ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus yang diutus. Itulah dalam bahasa aslinya. Makanya supaya kau memiliki hidup kekal, kau harus mengenal Tuhan Allah yang benar, yang namanya Yesus Kristus. Gitu. Haleluya. Coba ditelah ya, Mbak. Saya telah lagi ya. Boleh kan? Boleh. Bentar, aku tambah. Suaramu Sarenda kurang ini. Ya silakan. Ini dulu. Iya, bentar. Silakan Sarenda. Oke, bentar ku tambahkannya mengenai hidup yang kekal. Itu dikomparasi di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Kita tahu siapa yang memberikan hidup yang kekal dan siapa Allah yang benar ya, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menurut Yohanes 17 nomor 3 ayat 3. Nah, 1 Yohanes 5:20 berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yeshua HaMasyiah. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Haleluya. Jadi sudah sangat jelas yang dikatakan oleh kami karena bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang adalah Yesus Kristus yang telah diutus. Ya, sudah. Engkau ini merujuk, Reda, sebentar ya. Engkau, kata-kata engkau di sana merujuk kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada pencipta?
Oke, merujuk ke di situ Yesus berbicara di dalam, kamu tadi udah dibilang sama kami karena sebelum ayat 3, ayat 17 nomor, aku baca ayat 1 dan 2. Nah, saya tanya engkau. Nah, Engkau di situ sana merujuk kepada siapa? pribadinya yang adalah Allah. Karena Pribadi bukan ke Yesus kan? Bukan ke Yesus. dirinya, Yohanes 12 ayat Pribadi Tuhan Yesus. Jangan lari dulu, jangan lari kemana ayat dulu. Kita pahami ayat 17 ayat 3 dulu. Kita nggak lari. Yohanes 12 ayat Tadi kan 4. sudah dibacakan si Sarenda 1 Yohanes 5 tadi, 1 Yohanes 5 ayat 20 kan dijelaskan lagi. Makanya firman Tuhan itu akan menjelaskan berdasarkan apa yang sudah tertulis. Ayat yang satu dijelaskan dengan ayat yang lain. Terima kasih Bang Henry. God bless you. Terima 1 kasih. Yohanes 5 ayat 20. Yang mana sih hidup yang kekal itu? Dijelaskan lagi siapa nama Allah yang benar itu. Saya ulang baca ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itulah penjelasan di Yohanes 17 ayat 3. Wow, haleluya, haleluya. Definisi anak itu apa? Di kanan. Definisi anak. Ketika Allah itu datang ke dunia. Saya tanya, definisi anak. Amba kan membawa tadi anak Tuhan. Ini kan. Definisi anak ini apa? John, makanya saya jelasin sama kamu. Anak di sini tentang Yesus Kristus. Ketika dia datang ke dunia disebut anak Allah. Karena apa? Iya, karena definisi Allah itu sendiri anak. yang datang. Definisi anak. Definisi anak itu apa? Ya kalau anak dengan kita manusia beda dengan Tuhan Yesus, ngerti nggak sih? Iya, maksudnya Iya. Definisinya, definisi seorang anak itu apa? Kalau ada anak Allah pasti ada itu bapak. Kalau ada apa anak itu definisinya, Sarenda? Oke. Berbicara mengenai dari Yesus atau Tuhan yang memiliki gelar sebagai anak, ketika datang ke dalam dunia disebut anak, ya. Nah, lalu kemudian ketika panggilannya Saya tanya, definisi anak, Sarenda, definisi anak itu apa? Ya, definisi anak kalau pribadi daripada Tuhan berbicara mengenai berarti lebih rendah dari Bapa, betul? Enggak, saya enggak tanya ke sana. Definisi anak. John. Definisi anak di dalam Tuhan Yesus, dia adalah anak Allah. Ketika Allah itu datang berkenosis dalam rupa seorang hamba, maka disebut anak Allah karena yang datang itu Allah gitu. Definisi anak itu adalah keturunan. Masa Allah itu punya keturunan? Kalau menurut Tuhan itu Makanya tadi berbicara saya sudah tentang bilang, keturunan. Itu mengenai inkarnasinya sendiri yang adalah daging yang disebut anak ketika di dunia. Kalau berbicara definisi anak menurut Tuhan itu enggak lari kepada keturunan karena Tuhan itu bukan keturunan. Coba. Ya, memang oke, anak Tuhan. Anak Tuhan. Bentar. Kalau memang anak itu harus berdasarkan keturunan dari benih sperma dan sel telur. Saya mau tanya sama kamu anak Indonesia? Ya, betul. Jadi kamu keturunan Indonesia? Kok keturunan Indonesia? Ya, saya anak Indonesia, tapi bukan Anak Indonesia melahirkan saya. Tapi ayah dan ibu saya yang melahirkan saya. Tadi kamu bilang definisi anak itu artinya keturunan. Iya. Nyeng. Tapi asumsi ini, narasi ini terlalu jauh kalau ke sana. Terlalu jauh. Iya, saya anak Indonesia, tapi makanya udah aku bilang definisi anak harus selalu berdasarkan keturunan dari benih ibu dan ayah. Nah, anak itu bisa juga tanpa ada benih dari orang tua kita. Kamu disebut anak Indonesia, siapa suaminya Indonesia rupanya? Apakah Indonesia melahirkan kamu secara sel telur dan sperma? Makanya kau dibilang anak Indonesia? Hah? Kok anak Indonesia? Kenapa kau ketawa kau? Kenapa kau bernarasi itu Indonesia, sedangkan di sini narasi saya anak Tuhan, terlalu jauh. Kok terlalu jauh di mana supaya kamu ngerti? Kalau saya definisi seorang anak bukan harus selalu berdasarkan keturunan. Coba ketik definisi seorang anak apa di sana? Kamu pernah ini loh ya. Kamu pernah sekolah?
Sekolah. Ketika gurumu mengatakan memanggil kau anak murid, apakah engkau dilahirkan sama gurumu itu? Namanya murid. Ya elah. Kan anak kamu kan disebut anak di situ juga. Gimana Tomika? Anak Tuhan. Kayak gini anak aja Tuhan, kan? Kayak gini aja kan. Anak ini apa? Dirimu Kan keturunan. kalau misalnya anakmu memanggil kamu bapak dan terus orang tuamu memanggil kamu anak dan kamu ini disebut bapak dan apakah kamu ini ada 3, ada 2 atau secara lahiriah kamu dilahirkan? Sekarang gini, nggak usah bawa ke sana dulu. Kita yang gampang dulu ya, oke? Ya karena memang mengenai kata-kata engkau di sana merujuk kepada siapa? Makanya tadi udah dijelasin kenapa Tuhan Yesus disebut anak Allah, karena Elohim itu sendiri yang berinkarne. Inkarne itu dia ada datanya? Datanya? Ada. Bentar. Yesaya 9 ayat 5 kami Kak. Bentar, kita ada ini ya. Ketika Allah itu datang dalam daging ya, yang itu namanya inkarne ya. Yohanes 8. Bentar, saya tunjukin bahasa aslinya. Ketika Elohim itu datang ke dunia dalam rupa manusia, ya dalam daging disebut anak Allah. Bukan harus di ini keturunan kayak tadi kamu bilang itu Allah lalu beranak. Timotius 3 ayat 16. Telah menjadi manusia. Itu kayaknya ya. Hah? Firman yang telah menjadi manusia begitu. 2 Yohanes 1 Betul? dulu. Bentar. Itu juga bisa, sang firman itu telah menjadi manusia. Itu namanya inkarne, berkenosis. Sebentar ya, saya buka dulu nih, agak lama ini bahasa. Kayak Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak akan dipanggil Bapa. Jangan kebanyakan ayat Mikana, kita bahas satu ayat aja dulu. Nanti kan kalau kebanyakan ayat kita muter-muter. Saya tunjukkan dalam bahasa Indonesia iya, bahwa Mbak Allah Mikana. berinkarne. Siap. Oh, alah. Sabar bro, jangan panik kau. Enggak panik. Kok panik? Nanti lah, santai ditanya saja. nanti nggak tahu, bingung. Enggak, kita definisi anak dua apa namanya Mbak Mikana itu ayatnya dulu. Iya, bentar ya. Kalau ikuti kan ada bapak, terus ibunya mana kan gitu. Ergomenon. Yohanes 1 ayat 18. Hah? Yohanes 1 ayat 18. Di situ anak tunggal Allah. Terus 1 Timotius. Enggak, aku disuruh on-cam lah. Kalau 1 Timotius 3 ayat 16, dia menyatakan diri dalam daging lebih jelas lagi di ILT 3. Iya. Tapi saya mau tunjukkan bahasa aslinya inkarne atau inkarne ya. Sama aja itu sebenarnya. Dan kemudian kami ke Ibrani 1 ayat 3 bahwa anak itu adalah gambar Allah atau wujud daripada Elohim yang tidak terlihat. Bentar, Sarenda, kita gantian dulu. Nah, ini nih saya tunjukkan dulu ayatnya ya. Bahwa di sini di 2 Yohanes 1 ayat 7 Tuhan itu berinkarne atau berenkormenon ya. Dia datang dalam daging ini. Coba baca di tag asli, di tag bahasa Indonesianya Mikana. Iya. Bahasa Indonesianya di sini. Saya tunjukkan dulu ya. 1 Yohanes 2 ayat 7. Nih, sebab banyak yang menyesatkan telah muncul ke dunia, merekalah yang tidak mengakui
Yeshua HaMasyiah yang datang dalam daging. Dia inilah yang menyesatkan dan anti HaMasyiah atau anti Kristus. Nah, di sini yang datang dalam daging dalam bahasa Indonesia itu enkorme atau sama dengan inkarne di sini. Nih ya, yang ada nih. Enkormenon. Enkormenon sama dengan inkarne. Dia datang dalam daging. Jadi Elohim itulah yang datang dalam daging, dalam rupa manusia. Makanya disebut anak Allah ketika dia datang dalam rupa manusia gitu, bro. Ya denger ah. Hah? Ya denger aku. Kecil suara Mbak Mikana kecil. Jadi ketika Sang Firman yang adalah Elohim itu sendiri datang ke dunia atau enkormenon atau inkarne, disebut anak Allah. Kenapa dia disebut anak Allah? Karena yang datang itu Allah ke dunia, gitu loh. Oh, berarti ini ayat ini merujuk ke Yohanes 1 ayat 1 begitu. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 bahwa Sang Firman yaitu pencipta langit dan bumi, terang manusia yang menjadikan dunia itu datang ke dunia menjadi daging. Mula-mula adalah firman, firman itu bersama-sama begitu. Pada mulanya adalah Sang Firman. Iya. Sang Firman di situ yang berfirman, bukan sekedar firman. Ya. Dia akan apa? Yohanes 1 ayat 3, ya Sang Firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 4, Sang Firman itulah terang manusia. Yohanes 1 ayat 10 sampai 11, Sang Firman itulah yang menjadikan dunia. Israel adalah milik kepunyaannya. Nah, Sang Firman itu telah menjadi daging. Itulah tadi inkarne itu. Nah, ketika dia berinkarnasi menjadi daging, firman itu telah menjadi daging. Satu contoh ya Mbak Mikana, maaf sebelumnya. Kalau firman itu menjadi daging, ketika Allah itu berkata, jadilah Tuhan logika, misalkan Tuhan logika. Apakah Tuhan logika ini adalah Tuhan? Beda kan yang datang itu kan yang menciptakan itu. Allah itu sendiri kan yang datang. Oh, berarti yang ini yang berfirman ini hilang dari atas. Aduh, ya Allah. Bentar. Kenapa kamu? Iya. Yang berfirman itu yang datang menjadi daging, saudaraku. Kan Sang Firman ini roh yang berkuasa. Cahaya terang. Berarti yang berfirman ini hilang dari atas. Makanya dengar, ketika dia datang menjadi daging, Sang Firman ini tidak pernah menjadi habis atau jadi berkurang. Dia tetap ada di surga, dia ada di mana-mana, ketika dia ada di bumi juga dalam waktu yang bersamaan. Kalau begitu batal, aku dan Bapa adalah satu. Di mana batalnya? Karena Tuhan Yesus menyatakan aku dan Bapa adalah satu ketika Sang Firman adalah Elohim itu datang ke dunia menjadi daging. Makanya roh keilahiannya tetap ada di surga, ada di mana-mana. Makanya Tuhan menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti berfirmanlah Allah, jadilah Tuhan logika. Apakah Tuhan logika ini? Bukan gitu, kau kebalik. Terus Sang Firman yang berfirman itu, ya, Elohim itu, Allah itu sendiri yang datang menjadi daging. Nah, ketika dia datang menjadi daging, Allah itu tidak pernah jadi kosong di surga. Dia tetap ada di surga, ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan ketika dia ada di bumi. Ngerti nggak sih? Lebih tinggi mana derajatnya Yesus dengan Tuhannya? Kalau begitu. Tidak ada pakai derajat tinggi. Kan kamu nggak paham. Allah itu sendiri. Bukan nggak paham loh. Ini Yesus kan mula-mula adalah ciptaan. Saudaraku. Tidak ada ciptaan Tuhan Yesus. Kenapa itu kan Allah itu sendiri. Yang datang itu kan Allah itu sendiri. Janganlah dulu. Bukan karena kamu ngeyel terus. Sebenarnya kamu udah paham, tapi kamu menyangkal. Enggak paham. Aku nggak paham. Makanya aku tanya. Makanya kamu tanamkan di pikiranmu bahwa Allah itu sendiri yang datang ke dunia. Mula-mula adalah firman bersama-sama dengan Bapak, dan firman itu adalah Bapak, dan firman itu menjadi daging, kata Mikana. Haleluya, haleluya. Ya sudah tahu, ini sudah paham, cuman terus menyangkali ya. Malam Kak Mikana. Halo, shalom. Oh alah, kamu belum bisa on cam ya? Bisa dong. Cuman aku lagi makan, Mas. Makan babi dikasih lihat sih di sini.
Pengikutmu masih 80, belum bisa on cam kamu. Pertanyaanmu apa, saudaraku? Nggak tanya sih, cuma kasih masukan aja. Tadi kan tanya tuh apa tadi? Tanya tentang apa ya? Tadi abang tuh tanya apa ya? Loh, kamu mau memberi masukan tapi kamu mau masih menanya lagi apa-apa. Macam mana ya kamu si DJ ini? Itu yang dibahas tentang anak Allah. Itu kan jelas di situ Trinitas yang dibahas. Nggak ada di situ Trinitas, kamu pun berambalangan juga kau ini. Dalam Alkitab tertulis ada Trinitas kau ini. Kau jangan menambah Alkitab. Firman Tuhan tertulis ya. Jangan melampaui apa yang tertulis. Kamu mau ngasih masukan tapi masukannya nggak benar. Nggak ada dalam Alkitab tertulis Trinitas. Di mana coba cari sampai malah datang ini. Kalau kami karena nggak percaya Tritunggal. Saya percaya kepada Tuhan Yesus, bukan doktrin buatan kami karena manusia. nggak percaya sama Tritunggal. Ya karena nggak ada di dalam Alkitab. Ngapain saya percaya tidak ada tertulis dalam Alkitab? Macam mana ya kamu si DJ ini? Nah, sekarang tentang Katolik yang mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu dalam Tuhan Yesus. Nggak ada yang menyebut. Nggak usah kami kan. Mending Islam aja. Iya. Ganti dulu ya. Kamu udah keluar dari konteks, saudaraku, udah keluar dari firman Tuhan. Karena nanti akan menimbulkan perdebatan. Iya. Begini saja, kamu baca Alkitab sungguh-sungguh, kamu tanya sama Tuhan Yesus siapa dia. Pasti Tuhan Yesus akan menjawabmu, saudaraku. Selamat malam, Putri. Shalom, selamat malam Mbak Mika, Mbak Sarenda. Ya, tolong buka kamera, saudaraku. Saya lagi tidak bisa buka kamera, minta maaf ya. Saya cuma mau ini aja tadi yang masalah John. Cuman mau nyampein satu hal aja buat dia sebenarnya tadi, makanya aku mau naik. Itu aja sih sebenarnya tadi, cuman udah terlambat. Nggak apa-apa ya Mbak Mika. Emang kakak agamanya apa? Saya Kristen. Oh gitu. Saya 13 tahun di Islam juga. 13 tahun? Iya. Pernah mualaf jadinya kak gitu? Iya, saya pernah mualaf 13 tahun. Karena menikah ya kak? Pasti. Dan memang punya tugas. Jadi kita punya perjalanan kehidupan, Tuhan ngatur itu seperti yang tidak seperti yang John ngomong tadi. John bicara tadi itu dia pakai logika aja. Karena memang sejalannya yang kita jalani di dunia ini cuma biasa pakai logika doang. Seperti itu ya kira-kira. Makanya aku juga cuma mau jawab dia pakai logika juga tadi sih sebenarnya. Satu aja pertanyaan aku ke dia. Memang ada yang bisa lahir ke dunia ini selain bersetubuh? Tidak ada kan, kalau tidak bersetubuh ya tidak akan lahir. Hanya Yesus yang bisa lahir ke dunia tanpa bersetubuh ibunya. Benar tidak? Betul. Itu aja sebenarnya jawabnya ke dia. Itu orang goblok. Di Muslim aja saya bisa tahu kok. Siapa yang mau komen di bawah? Saya sudah komen tadi di bawah yang bilang. Mana yang hebatnya orang si John itu? Ya udahlah, gak usah ditanggapi itu. Putri. Hebat framing. Sudah kembali ke Tuhan Yesus, tetap semangat ya, tetap setia kepada Tuhan Yesus ya, cantik ya. Karena iya, terima kasih, cuma itu aja. Ya, makasih Mbak Nika, terima kasih. Sama-sama Mbak Sarwenda semuanya. Salam damai buat semua saudara-saudara Muslim juga ya. Amin. Ya nggak apa-apa, terserah diri mau bilang John hebat nggak apa-apa, iya. John itu hebat, dia anak Tuhan Yesus, amin. Hebat framing. Betul, hebat framing. Ya, selamat malam RD. Ya, malam. Tolong buka kamera saudaraku. Mana kamera ini? Nyalakan. Bentar. Halo, selamat malam semuanya. Malam Bang. Ini sampai mana pembahasan ini? Yesus Allah Maha Kuasa. Aduh, ada yang Maha Kuasa di sini. Kuasa ada di tangan manusia semuanya. Lebih paham pada kekuatan materi sebenarnya.
Kamu bisa membangkitkan orang mati, Bang? Enggak, emang nggak ada yang bisa bangkit orang mati. Siapa emang? Nah, kamu bilang manusia itu yang punya kuasa. Macam mana ya, Bang, ini? Nggak ada yang kuasa hanya bentuk ada di tangan manusia saja. Emang ada yang bisa menghidupin orang mati? Kan cuma katanya. Ada Tuhan Yesus Kristus. Mana? Emang kamu tahu? Cuma katanya aja. Ini kesaksian para nabi dan para rasul. Aduh, itu propaganda aja, nggak ada. Propaganda udah mati. Oh, alah, ya udah nggak jelas ini. Ya. Jelas ini tentang saya kan kita bicara secara ilmiah. Emang ada orang yang bisa hidup? Kalau ngomong itu yang jelas, Bang. Gitu naik entah apa-apa aja dia. Namanya Tuhan pasti bisa lah. Selamat malam DJ Franz. Malam. Silakan buka kamera, Bang. Oh, aktifkan kamera. Ya. Ya, Ibu Mikana ya. Ini mau buka kamera, Bang. Iya, sudah. Di bawahnya itu ada save atau simpan, diklik, Abang. Iya. Ya, hadir. Jadi setiap hari saya menyimak ini, Ibu Mikana. Ya, bagus ya. Oke. Ya, jadi ini mau belajar juga ini, Ibu Mikana. Headsetnya tolong ditaruh ke mulut ya, Bang. Oh iya, biar kencang suaranya. Ya, silakan. Pertanyaannya apa, Bang? Ini Ibu Mikana, kalau di Islam kan ada pengakuannya, syahadat. Iya, kira-kira kalau di Kristen ada nggak, Ibu? Iya, ada. Iya, oh gitu. Kalau di Kristen gimana syahadatnya, Ibu? Saya percaya Pengakuan. ada Allah selain Tuhan Yesus Kristus. Oh gitu ya. Oh. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia. Oh gitu ya. Oh iya. Bisa. Kalau abang pengakuan apa syahadatnya gimana? Iya, kalau pengakuan ya. Saya mau tanya nih, Bang. Tuhan abang ada nggak? Kalau secara keyakinan ya, karena ada ciptaan berarti ada pencipta. Iya, saya mau tanya, Bang, abang punya Tuhan nggak? Iya, punya. Tuhan. Okay. Iya. Terus syahadat abang apa? Iya, saya meyakini, percaya bahwa Tuhan Allah itu hanya satu-satunya dan yang diutus. Benar, masa syahadatnya seperti itu? Iya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Dalam bahasa Indonesia itu apa, Bang? Bahasa Indonesianya? Iya, saya bersaksi dan saya meyakini bahwa Allah itu hanya satu-satunya dan Rasulullah Nabi Muhammad itu jadi utusan. Bang, dalam bahasa Indonesianya, Bang, yang benar, Bang. Aduh, gimana sih, Bang, ini? Iya. Terima kasih, adikku. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, dan Nabi Muhammad. Bang, bentar dulu, Bang. Tadi Abang bilang Tuhanmu ada, tapi itu syahadatnya tiada Tuhan, Bang. Gimana, Bang? Iya, tiada Tuhan itu berarti tidak ada selain Allah, begitu maksudnya. Berarti nggak ada Tuhan, Abang? Ada. Loh, tadi itu syahadatnya tiada Tuhan. Iya, tiada Allah. Tuhan. Iya, kan ini tiada Tuhan selain Allah, berarti selain itu ada. Itu kalau tiada Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Iya, tiada Tuhan. Kan saya katakan Allah itu ada. Jadi saya tidak mengatakan kan Tuhanmu ada. Kan Tuhan yang saya tanya, Bang, bukan Allah. Iya, tiada Tuhan selain Allah gitu. Tiada Tuhan jadi maksudnya tiada Tuhan. Iya. Nama sesembahnya kan Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah. Iya. Allah itu adalah Tuhan, jadi gak ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah itu, gitu ya?
Iya, kalau sebutan dalam Islam kan Allah, bukan Tuhan. Jadi tiada Tuhan, kan semua Tuhan ini banyak Kami juga dipertuhankan. bisa balik, tiada Allah selain Yesus. Iya, kayaknya masalahnya cuma di situ. Sebetulnya kan begini. Tapi Bang, Kalau Bang, bukannya bersaksi itu artinya saksi mata toh? bukan bersaksi dalam arti kita lihat, itu kan dalam kitab Quran itu kan Allah tidak bisa kita lihat. Kalau siapapun yang bersaksi, Bang? Karena kita agama ini kan keyakinan, Bu. Ibu juga kan meyakini. Saya kalau bersaksi itu atau kesaksian itu artinya saksi mata gitu ya, melihat sendiri gitu. Ya udahlah, tapi kalau Abang mengimaninya tidak harus dilihat ya terserah Abang aja lah. Tapi menurut dalam artian saksi bersaksi itu artinya dia pernah melihat dengan mata kepala sendiri kan gitu. Nggak bisa, agama apapun nggak bisa lihat, pasti hancur. Iya, jadi kayak Kristen juga sebetulnya kan dalam kitab Quran kan harus kita pelajari juga kitab-kitab sebelum Quran. Jadi wajar kalau kayak saya mau bertanya, saling tukar pikiran begitu. Kayak Kristen juga sebetulnya kalau menurut saya kan ada kesaksian juga, maksudnya syahadatnya juga ada. Karena kesaksian itu memang kita mengalami sendiri Bang, dan melihat sendiri, itu namanya kesaksian Bang. Oh begitu. Oh iya, karena di syahadat kami itu bukan bersaksi, tapi aku percaya. Iya, sebetulnya kan cuman bahasa saja ini semua tuh, karena cuman bahasa. Enggak begitu juga Bang, cuman bahasa. Ya bahasa itu penting. Iya, karena dalam hal ini kan cuman dalam keyakinan Ibu Mikana. Kalau Ibu Mikana kan sebetulnya sudah paham sekali itu masalah. Karena tadi saya simak waktu menentang Trinitas itu, saya setuju itu. Iya, Ibu Mikana. Sebetulnya ajarannya Ibu Mikana sudah mau hampir-hampir Muslim sebetulnya. Karena kalau saya lihat begini Ibu Mikana, iya artinya saya tidak terlalu belajar masalah kitab Quran, cuman dalam hal ini kan pernah saya. Bentar dulu Bang, jangan bilang bahwa pemahaman saya itu sudah seperti Muslim, itu jauh beda Bang. Iya, karena Ibu Mikana saya simak tidak percaya Trinitas. Loh. Itu. Karena Alkitab yang mengajarkan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang Esa. Yudas 1:25, Allah yang Esa, juru selamat kita Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa dari segala abad sampai selama-lamanya. Amin. Oh, jadi gitu saya itu nggak ada mirip-mirip ke agama manapun, karena agama manapun di dunia ini dia nggak percaya sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah salah satunya Allah yang maha tinggi gitu. Kalau kita kan itu yang diperintahkan sama Alkitab Bang, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, dialah satu-satunya Allah yang maha tinggi, yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia. Iya betul, Ibu Mikana ya meyakini sekali kan. Cuma bisa saya bertanya Ibu Mikana, bisa artinya kasih pemahaman masalah ini. Saya nggak tahu kalau ada bahasa, kan saya simak bahasanya begini. Wahai orang Israel, kan orang Israel, Allah Bapa itu satu, bagaimana itu kata-katanya itu? Dengarlah hai orang Israel. Iya itu, dengarlah wahai orang Israel, bagaimana? Allah namanya tempat. Iya, bagaimana itu? Sama Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oh iya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu satu. Iya. Nah, ditegaskan lagi, siapakah Tuhan yang Esa itu? Di Yudas 1:25. Allah yang Esa, juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Allah yang Esa itu, Tuhan yang Esa itu Yesus Kristus, Bang. Oh gitu. Bukan ada sambungannya itu, maksudnya begini. Artinya dalam firman itu saya simak lengkap kayaknya itu Ibu Mikana, coba maksudnya Ibu Mikana kan paham sekali itu masalah Tuhan itu satu, Bapa itu dan aku gimana, dan Yesus
Suaraku kecil utusan. ya. Wah. Dan Yesus jadi apa? Utusan? Bagaimana itu? Bentar dulu Bang. Kok lari-lari ya? Enggak Iya sesuai lari-lari dengan ya Bang ini. yang Orang bawah. Tuhan Yesus itu Allah yang Esa. Utusan Iya. lagi apa lagi? Allah yang Jadi gini Esa. Bang. Iya, jelaskan ya. Ulangan 6 ayat 4 dan ayat selanjutnya itu di situ bahwa Tuhan itulah yang Esa. Kita harus mencintai Dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Makanya Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mencintai Dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita di Matius 22 ayat 35 sampai 39, dan kita juga harus mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Gitu, Bang. Oh, gitu. Tapi Tuhan Yesus tidak menyatakan bahwa Dia sebagai utusannya, Ibu Mekana. Tidak ada. Ya, apa ada dalam firman seperti itu? Banyak. Oh iya. Jadi pengakuannya itu kayaknya kayak mirip-mirip ini ya Ibu Mekana ya. Mirip Kayak syahadat. Kayak syahadat ya. Tidak ada mirip-mirip ke syahadat. Tidak ada mirip ya. Iya, karena Kristen yang terlebih dahulu, Bang, yang saya tidak ada Allah selain Tuhan Yesus. Oh gitu ya. Oh iya. Jadi dengan tadi apa Ibu siapa yang tadi Bu? Saya juga menyimak tadi. Terus Ibu sudah siapa tadi menyatakan bahwa persetubuhan, kalau orang yang tidak melalui proses persetubuhan terus dia lahir, berarti itu kelebihannya dari Tuhan Yesus kan? Bukan kelebihannya dari Tuhan Yesus, enggak seperti itu yang dijelaskan. Yang dijelaskan Ibu tadi itu gini. Manusia itu dilahirkan karena adanya persetubuhan antara suami istri kan gitu. Berbeda dengan Tuhan Yesus, nggak melalui proses persetubuhan, tetap karena luar biasanya Dia Tuhan, makanya bisa lahir tanpa proses persetubuhan. Itu yang dimaksud tadi sama Ibu itu. Oh iya, saya akui juga itu. Iya. Makanya dia bilang manusia mana yang lahir tanpa proses persetubuhan selain Yesus? Kan? Oh begitu. Boleh saya jawab? Boleh? Boleh saya kasih masuk jawaban? Kalau misalnya berdasarkan itu tanpa persetubuhan, kira-kira bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam yang tidak dilahirkan? Menciptakan Adam dan Hawa. Oh, Tuhan Yesus ya. Karena iya. 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus, termasuk Adam dan Hawa. Oh iya ya. Oh iya Bu. Oke. Makanya ya. hanya Alkitab yang bisa menjelaskan bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Sistematis, teratur, indah, sempurna, dan teramat baik. Hanya Alkitab. Oh gitu ya. Oh ya. Ya, makanya seluruh dunia mengikuti 7 hari dalam seminggu itu dari Alkitab, Bang. Karena Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan hari ke-7 Dia berhenti dari penciptaan itu karena semua sudah diciptakan dengan sempurna dan teramat baik. Ya, oke Bang. Terima kasih ya Bang. Oh iya. Sudah bertanya. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu ya. Amin. Cakap dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan tentang apakah Yesus mempunyai ibu, mengapa Adam dan Hawa tidak langsung mati setelah makan buah pengetahuan, sebenarnya apa yang dibawa Yesus pada waktu turun ke dunia. Terus ada pertanyaan menarik tentang Yohanes 17 ayat 3 di mana di ayat tersebut sudah jelas-jelas Yesus mengatakan seperti yang tertulis di Alkitab bahwa hidup yang kekal adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus, tetapi kenapa oleh umat Kristen kok diartikan lain, yaitu katanya Engkau di sana adalah Yesus sendiri. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang hal ini, kira-kira mana yang masuk akal dan logika. Silahkan tulis di kolom komentar untuk tanggapannya. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius pukul 21:11 dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kejadian 2, lihat perikopnya di ayat 16-17. Kejadian 3, lihat perikopnya di ayat 1-6. Kejadian 5,
Lihat perikopnya di ayat 1-3. 2 Petrus 3:8 Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Yohanes pukul 7:16 Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes pukul 6:40 Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 17:3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. 1 Yohanes pukul 5:20 Akan tetapi kita tahu, bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal.